Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Stikas Prima Indonesia ingin menjelaskan tentang memahami paradigma dan permasalahan ketahanan nasional yang disusun oleh kelompok 4 atas nama Aulia Aziza Yuniati, Analensi Lorenza Kaunang, Fredel Nova Ayu, Melisa Putri Handayani, Susi Haryati Siagian, dan Uranisa Febrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang paradigma dan permasalahan ketahanan nasional. Apa paradigma ketahanan nasional itu? Poin-poin pentingnya itu adalah ketahanan nasional merupakan integrasi dari kehidupan bangsa dan negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ekonomi, ketahanan politik, dan ketahanan sosial budaya. Ketahanan nasional dalam pembangunan ekonomi, politik, dan sosial budaya ada apa aja sih? Yang pertama itu ada ketahanan ekonomi. Perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Dan kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ketahanan politik. 1. Kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi. Yang kedua, politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis. Yang keempat, kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketahanan sosial budaya. 1. Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Yang kedua, kemampuan membentuk kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, kehidupan yang serba selaras. Yang keempat, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. 2. Permasalahan aktual ketahanan nasional di era globalisasi. Secara umum, pengertian globalisasi adalah suatu proses yang mendunia di mana individu tidak terkait oleh negara atau batas-batas wilayah. Setiap individu dapat terhubung oleh siapa saja yang ada di belahan bumi ini dan terjadi penyebaran informasi dan komunikasi melalui media cetak dan elektronik yang mendunia. Pengertian globalisasi menurut bahasa adalah suatu proses yang mendunia. Globalisasi merupakan suatu proses masuknya negara ke dalam pergaulan dunia. Globalisasi membuat suatu negara semakin kecil atau sempit dikarenakan kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik itu dalam perdagangan, teknologi, pertukaran informasi, dan gaya hidup maupun dengan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Globalisasi dan nasionalisme. Globalisasi yang dipercepat dengan pertumbuhan luar biasa dari media massa melalui media telekomunikasi dianggap akan menghilangkan batas geografis suatu negara. Akibatnya, nasionalisme akan kehilangan wujud aslinya dan berganti menjadi universalisme atau globalisme di mana orang akan menjadi warga dunia, bukan warga suatu negara. Paradigma Pancasila dalam menghadapi globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh tercabut dari akar budaya bangsa yaitu Pancasila. Dengan paradigma dan cara berpikir Pancasila, kita memilih mana yang tepat untuk bangsa Indonesia agar identitas, integritas tetap lestari. Dengan paradigma dan cara berpikir Pancasila, kita mengurangi era kesejagatan, itu meraih segala peluang untuk membangun bangsa agar kelangsungan hidup negara tetap terjaga dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Menghadapi globalisasi harus menggunakan paradigma dan cara berpikir Pancasila untuk meningkatkan tanas Indonesia. Kelemahan dan kekuatan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Globalisasi membawa angin perubahan terhadap kehidupan negara dan bangsa.
Hubungan umat manusia antar negara sangat intens, seakan-akan menghiasi negara bangsa, menggilas negara bangsa, dan membangun citra global. Untuk itu, kita perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan yang kita miliki dalam segenap aspek kehidupan. Ketahanan nasional yang diharapkan di era globalisasi. Kunci pokok dalam meningkatkan tanah Indonesia adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menuju kepuasan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) yang dilandasi iman dan takwa. Dalam mengurangi bakteri, diperlukan peraturan-peraturan dalam aspek Trigatra. 1. Peraturan tata ruangan wilayah Indonesia yang serasi antara kepentingan kesejahteraan dalam kepentingan keamanan. 2. Pengelolaan SDA dengan memperhatikan hasil yang bermanfaat, daya saing yang besar, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Kasus terkait ketahanan nasional, Papua, Pancasila, dan ketahanan nasional. Kasus kerusuhan di Papua beberapa hari terakhir mewarnai pemberitaan di tanah air. Hal ini berasal dari kasus rasisme dan ujaran kebencian di Surabaya antara mahasiswa Papua dengan sekelompok oknum organisasi kemasyarakatan. Kedua kelompok terlibat kesalahpahaman yang diduga berkaitan dengan penghinaan terhadap bendera merah putih. Kelompok ormas beralasan mahasiswa Papua berbuat tidak pantas dengan merusak dan membuang bendera merah putih. Sebaliknya, mahasiswa Papua yang tinggal di asrama, mahasiswa merasa mereka tidak melakukan apa yang dituduhkan kelompok ormas tersebut. Menyikapi kasus ini, aparat bertindak tegas dengan melakukan evakuasi paksa terhadap puluhan mahasiswa Papua. Kondisi ini dilakukan aparat sebagai bentuk pemeriksaan terhadap kasus penghinaan tersebut, tetapi menjadi masalah sebab aparat juga melakukan tindakan kasar dengan menjebol pintu pagar asrama dan menembakkan gas air mata ke mahasiswa Papua. Ini menyebabkan eskalasi konflik berkembang pesat dan menyebabkan tindakan kekerasan di bumi Papua. Tindakan polisi yang menggunakan kekerasan dinilai menyulut konflik dan membuat warga Papua melakukan tindakan balasan di tanah. Demonstrasi menyikapi kasus ini berkembang pesat di Manokwari, Jayapura, dan Wamena. Tidak terbatas menyampaikan aspirasi sebab berujung kepada tindakan kekerasan dengan merusak fasilitas publik, pembakaran, pembunuhan terhadap warga pendatang, dan kekerasan terjadi di banyak wilayah Papua, sehingga mengundang keprihatinan bersama. Apalagi kemudian muncul berbagai macam kepentingan seperti intervensi asing terhadap kekerasan tersebut dan adanya dugaan keterlibatan organisasi Papua Merdeka. Di tengah berbagai ketidakstabilan politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan ini jelas membutuhkan solusi agar persoalan ini cepat mereda, tuntas dan tidak berdampak kepada disintegrasi bangsa. Perbandingan pertahanan nasional di ASEAN. Selama 5 tahun terakhir, anggaran pertahanan Indonesia paling rendah di antara negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Selama 5 tahun terakhir, anggaran pertahanan mencapai 14,27 triliun per tahun. Angka itu kira-kira 0,88% PDB rata-rata per tahun atau kira-kira 4,29% anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN rata-rata per tahun. Tapi tampaknya perubahan mulai dilakukan, karena dalam rencana APBN 2005, Depan mengajukan rencana anggaran belanja pertahanan sebesar 45,028 triliun yang kemudian terrealisasi sebesar 21,997 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran pertahanan naik 2,59%. Menurut K.A. Badarudin, Kasubdit Pembinaan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, ideal alokasi anggaran pertahanan 2005-2006 adalah 2% dari PDB, artinya sekitar 11%
dari APBN atau bernilai 51,17 triliun. Berikut adalah perbandingan persentase anggaran pertahanan masing-masing negara di Asia Tenggara dan sekitarnya terhadap PDB dan APBN. Yang pertama, Australia 2,3 dan 7,13. Yang kedua, Brunei 6,9 dan 17,96. Yang ketiga, Filipina 2,2 dan 19,88. Yang keempat, Malaysia 4 dan 9,08. Yang kelima, Thailand 2,8 dan 15,04. Yang keenam, Singapura 5,2 dan 20,97. Yang ketujuh, Indonesia 1,07 dan 5,72. Yang kedelapan, Yadri Arfian. Aspek sosial tersebut terdiri atas 5 gatra, maka disebut pancagatra. Penggabungan aspek alamiah atau trigatra dan aspek sosial atau pancagatra menghasilkan 8 gatra, atau yang dikenal dengan istilah astagatra atau asta sama dengan 8. Melihat masalah COVID-19 dari model ketahanan nasional di Indonesia. Masalah dan dampak COVID-19 di Indonesia, bagaimana negara Indonesia menghadapinya, bisa ditinjau dari modul ketahanan nasional Indonesia saat ini, yaitu yang dikenal sebagai astagatra. Aspek alamiah mencakup 3 gatra sebagai berikut. Yang pertama, kondisi geografis negara. Kedua, kekayaan alam. Ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Oleh karena itu, aspek alamiah tersebut mencakup 3 gatra, maka disebut trigatra. Aspek sosial mencakup 5 gatra, yaitu sebagai berikut. Pertama, ideologi. Kedua, politik. Ketiga, ekonomi. Keempat, sosial budaya. Kelima, hankam atau pertahanan keamanan. Aspek sosial tersebut terdiri atas 5 gatra, maka disebut pancagatra. Penggabungan aspek alamiah atau trigatra dan aspek sosial atau pancagatra menghasilkan 8 gatra, atau yang dikenal dengan istilah astagatra atau asta sama dengan 8. Masalah kesehatan masyarakat bisa dimasukkan ke dalam aspek sosial. Pancagatra di gatra sosial atau budaya. Namun, bila dilihat dari perkembangan situasi saat ini, akan juga berkaitan dengan gatra lainnya.